Valencia kasih baju kaos dibikin cetak teman saya, Ahok satu. Kalau mau pulang aja, saya mau terima kalau KPK disita sayang kok. Valencia kita desain baru, kasih nama saya terus kasih nomor ke saya. Nah, kita mau kerjasama dengan anak-anak rusun kirim ke sana. Ya. 3 bulan kayak gitu. Waduh, kamu kadang-kadang pegang simpannya, kita taruh di situ. Kalau lapor KPK disita sayang. Ya Pak, Ya makasih Pak Gubernur. Kami diterima pagi hari ini. Ini kebetulan lengkap semua nih Pak. Ini para penjabat struktural di perwakilan DKI. Mereka waktu sampai Kasubah mau ada semua. Jadi memang nggak takut kita baca Pak. Kita minta orang BPKP terus nggak dikasih terus. ya Bapak sering saya TV pernah duduk di sebelahnya Pak Kepala. Tapi kan Bapak pasti ngomong nih. Ngomong nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Sering ketemu di atas kan, sering berdua gitu kan. Pak, kasih dong BPKP masuk lebih banyak begitu. Wah, orang. Nah, saya sampaikan lagi Pak. Kurang lagi. Jadi gini Pak, kita memang selain melakukan pengawalan terhadap yang daerah, kita juga pengawalan terhadap vertikal. Jadi ini kita juga selalu menyampaikan laporan hasil pengawasan kita di wilayah DKI. Jadi tidak hanya ke Pemda, tapi juga vertikal masuk bantuan. Kalau selama ini sih kita sudah terutama kaitan dengan penyerapan anggaran, kemudian kaitan dengan mengenai kapabilitas aparat pengawasan dan pemerintah. Tadi kita juga sudah termasuk kematangan dari sistem penggunaan internal pemerintah Pemda. Dan kita juga bersama-sama dengan inspektorat. Memang di sana beberapa hal yang perlu mungkin diperbaiki lagi sih Pak. Tapi kita sudah mulai, gitu Pak ya. Masuk dengan KPU Bawaslu kita juga sudah mulai Pak. Sekaligus melapor. Karena memang itu dana hibah. Ya cukup besar tuh Pak di KPU dan BLU. Beritanya besar. Ya, nah mereka tampaknya hitungnya kan jawab 2 putaran kan. Ya. Karena DKI kan ada 2 putaran. 50% plus 1. Jadi anggap ada 2 putaran. Memang hambatan di KPU itu personelnya banyak, khususnya pendarawan Pak, belum bersertifikat mereka. Saya kadang-kadang juga peruntukan tidak sesuai dengan niat hibahnya. Nah, jadi mereka kadang-kadang suka kalau udah dapat, kalau udah hibah dari Pemda, kadang pemanfaatannya nggak melihat lagi nih peruntukan awal. Ya, pokoknya ada duit ya. Nah, ini yang kita sering ingatkan juga ke teman-teman di KPU di bawah. Ini ada pegawainya ada khusus mereka sendiri ya, bukan dari KPU sama Bawaslu kan ada pegawai nomor induk mereka sendiri. Ya, cuma ini ada yang perlu yang kita juga ingatkan ke mereka supaya hati-hati nih, gitu. Jangan sampai nanti masuk lagi tuh gara-gara ya, itu kan jadi nggak bagus juga Pak kesana. Ya, ini secara lisan kita laporkan saja Pak, itu yang dilaporkan ada yang lengkap. Kata dengan diklat, nah kita juga banyak Pak di dalam inspektorat, mulai approval basis sampai 1.400 orang. Mereka approval basis di Pemda ini Pak. Inspektorat kita kurang Kita selalu kerja sama. Apa yang penting-penting bisa masuk kita juga pada PKWT gitu mesti cari dulu. BUD Badan Usaha Daerah. Nah, kita juga kemarin juga sudah barusan diklat juga dengan diklat itu juga dalam rangka untuk pemahaman mereka juga mengenai BLU. Bisa ambil pestapora tuh. Nah, kita kan bagaimana biayanya, overheadnya pakai APBD, yang penghasilannya dia jalan-jalan di rumah sakit tuh puskesmas sering gitu tuh. Beli barang-barangnya juga obatnya karena nggak BLUD kan itu juga. Memang masih. Ini kan mereka sering kecolongan di situ. Kita tetap di APBD, mereka di BLUD-nya pestapora. Jadi nggak mesti. Juga Taman Ragunan begitu tuh dari Ragunan.
kelas angka yang lebih kuliah berapa miliar lah. Benar sih Pak, kalau seperti ini sudah bagus. Kita kemarin di kelas 4 angkatan yang mobil angkatannya jadi mau bilang pengumuman. Jadi ada biaya budi murni, ada yang penuh Pak. Kalau penuh kan sudah mereka sendiri Pak. Jadi terima uang mereka bisa gunakan sendiri. Tapi kalau masih belum murni masih tergantung Bapak. Tapi itu juga mesti kita. Kayaknya DKI nggak ada biaya budi murni. Belum ada. Belum ada. Semua kita subsidi. Bagi pegawai. Kita khawatirnya biar budi kan ya bisa penggunaan langsungnya itu aja. Yang kita ini wanti-wanti jangan punya pikiran seperti itu. Tapi ada tanggung jawabnya naikkan pelayanan. Harusnya kesehatan kan untuk naikin pelayanan. Kesehatan kan bisa baik karena dia rekrut dokter, perawat gampang. Nah, saya pengen konsep yang sama dipakai bagi BRUD sekolah. Kenapa saya pengen semua sekolah jadi BRUD? Kalau nggak mampu kita kasih KJP ya. Karena guru-guru kita ini mutunya nggak semua baik. Yang terjadi komite sekolah patungan bayar guru les, ngajar di dalam. Gurunya nganggur, kacau kayak gini. Nah coba kalau dia jadi BRUD, berarti kita bisa merekrut guru-guru dari swasta jam-jam tertentu yang dia kosong ngajar kita. Jadi kita nggak perlu punya PNS terlalu banyak guru. Hari ini kita perawat guru itu bisa 30.000 ya. 30.000 separuh dari. Separuh kan? Separuh dari Karena itu salah konsepnya sih dulu. Lebih baik sekolah kita lihat, kita nilai berapa biaya per murid per tahun di sekolah kita sama sekolah swasta. Lebih mahal tidak Pak jadinya Pak. Bangun sekolah segala macam, swasta bangun sekolah ngutang bank. Ada hitungannya, yang dia terima ada pemasukan, itu masih ngutang. Kita kan juga APBD. Kita biaya lebih mahal, mutu lebih bayar. Dan guru kita digaji lebih mahal daripada swasta Pak. Sekarang udah mulai kita. Makanya saya pikir yang banyak pensiun itu pensiunnya kita nggak usah bayar terima. Apalagi guru bantu lagi naik ribu. Sakit kepala aja semua peraturan itu. Kita yang tanda tangan aja pegel Pak. Pegel ya tiap minggu. Saya pengen BRUD juga Pak. Guru-guru. Termasuk perparkiran kan. Kita juga pengen kemarin UPT ya? Udah ya. Ini sudah komunikasi sama kota Bapak? Sudah. Untuk iklan juga mau kasih ke dia. Dia JPO, nanti dia boleh bangun hub and drive di atas sungai. Nah dia juga pengen seperti itu. Baru rekrut orangnya cepat kan? Kalau 4 angkatan kita ini Pak, kita lihat mungkin ada 4 angkatan berarti 100-an orang ada ya? PNS kita tuh banyak nggak siap memang untuk kerja itu nggak siap. Harus didorong. Maksudnya orang dari luar langsung mereka bisa ngerasa kok beda. Langsung tahu beda. Nggak siap. Karena kelamaan hanya lakukan sesuatu yang biasa. Soalnya komputer swasta tuh. Rimpung. Tapi yang penting minimal transparan, nggak nyolong duit dulu deh. Kalau nggak bodoh nggak apa-apa, terlalu pintar juga repot Pak. Kalau terlalu pintar juga nyolongnya pintar juga. Kalau kita nggak jujur lebih baik kurang pintar. Masih kita bisa ikutin dia nyolongnya kayak apa gitu. Kalau terlalu pintar nyolongnya pusing gitu. Ini yang perlu dibantu BPKP cek itu pengadaan barang. Yang menang itu masih yang kecil-kecil, asal ini belum di blacklist. Tapi kita pengen digabung, kasih BUMN, mining. Nah ini terus ancam kita. Nggak benar nih penerapannya. Apa harus dibatalin? Kalau batalin udah berkali itu Pak sekolah itu. Aku batalin. Dia selalu ancam kita gitu. Terusin juga nggak becus. Itu yang rumah susun saya potong berapanya jadi nggak becus Pak. Kan semua kontrak kan ada jelas. Konsultan pengawas kan mesti ikutin apa. Nggak diikutin semua petunjuknya. Saya kirim orang ikutin, nggak diikutin Pak. Nah nanti apa di plester kan ditutup. Kalau plester kan mutu cornya beda dong Pak sama yang cor yang bagus. Itu semua ada itu aja nggak mau.
Dia nggak mau kerjain. Saya suruh polisi turun, polisi bilang nggak bisa, belum ada kerugian. Nah, terus ini gimana kalau kita stop? Teman kali, proyek apa? Rumah susun nggak sesuai target, mau normalisasi nggak sesuai. Saya bilang udah lebih nggak sesuai. Saya begitu stop, ketemu konsultan nggak betul, saya mau penjara itu, bikin kapok aja udah. Kesel udah saya. Ini bukan kesalahan Pak, ini bangunan Pak ya, bangunan begitu tinggi rusuh. Kita yang punya uang saja, ke rumah bocor, nyampe, pusing luar biasa. Benar Pak? Pusing rumah kita bocor aja, pusing kita. Ini kalau rusun, bocor, retak-retak, gimana mau perbaiki? Satu-satu cara kalau butuh cornya dalam benar Pak ya, dibongkar habis. Nggak mungkin dong dihancurin aset baru serah terima. Selalu mainin kita kontraktor itu. Saya cek sama mutunya semen. Itu pagarnya bisa goyang-goyang tuh. Nanti kalau diprotes kalau dikuatin dikit, beda tuh. Kita bicara jujur Pak, proyek pemerintah. Kenapa saya suka kontribusi swasta? Kalau mau bangun ini, lelang 5, 3, pilih. Harganya 100, dibikin 200 pun sah. Karena lelang. Padahal kalau dipakai appraiser nilai, ini barang cuma 100 kok. Kok dihitung 200, sah. Itu saya nggak mau. Lebih baik suruh swasta. Swasta yang kerjain, nanti pakai appraiser, setelah terima kita. Swasta juga masih untung. Mutu bagus. Bagus kunci kamu. Sekarang saya tanya, rumah sakit yang hebat di Indonesia ini umumnya rumah sakit apa? Swasta. Kayak gitu lah. Swasta kan? Dokter yang hebat di swasta itu dokter mana? Bisa dokter RSCM juga, bisa dokter SUD juga, dia praktek di swasta. Kenapa swasta itu hebat? Karena dia punya mesin-mesin alat kesehatan yang dianggap mumpuni, yang canggih. Swasta TBK, dia beli alat kesehatan yang sama. Boleh nggak RKPP langsung minta faktur pajak dia beli? Bayar-bayar nggak ada transaksi. Kamu jual ke swasta berapa alat ini? 1.000 rupiah. Oke. Langsung saya gunakan 1.000 rupiah ini standar. Yang US sekian. Sama. Berarti rumah sakit pemerintah, puskesmas segala macam perlu nggak ke RKPP untuk nego beli ini? Nggak usah. Langsung beli selama harganya sama atau lebih murah dari yang swasta TBK beli. Faktur pajak. Kasih. Alatnya apa? Contek aja swasta yang terkenal. Waktu dia suka swasta mana? Swasta A yang terkenal. Lu punya mesin apa? Udah laku ya? Semua mesin gue beli yang sama. Bila perlu gue tanya, ada gak seri lebih bagus lagi dari dia? Langsung. Lo buat perjanjian. Semua yang industri itu pakai tanda tangan. Kalau dia menjual lebih mahal, jangan ada kurs dolar Pak ya. Daripada kita temukan di swasta faktur pajak. Anda selesai. Itu BPKP tinggal turun. Cek itu aja BPK. Jadi nggak ada lagi keluhan, itu cuma puluhan ribu item yang diikat. Seluruh barang langsung ikat. Otomatis itu cuma regulator itu aja. Karena cuma perlu monitor, awasi, sekali-sekali random check lah. Anda cuma perlu lapor semua SKP kalau beli, Anda harus lapor pada kami. Iya yang beli deh. Tapi masih lapor ya, habis beli ini berapa, lapor. Nah kita tinggal cek transaksi hari itu, ini minuman cocok nggak? Ya. Selesai kok. Saya beri contoh sederhana. Pengembang yang hebat-hebat, Podomoro, Sedayu, Lipo. Kita katakanlah Lipo Karawaci itu rapi ya. Lipo Karawaci loh, saya pernah tinggal situ. 1 GM boleh ngurusin golok. Lalu pengadaan barang berapa? God, jalan semua. Nggak sampai 10 orang. Lalu kalau ada aspal jelek gimana? Langsung pengadaan barang kirim ke kontraktor. Jalan gua lagi jelek nih. Lu bilang nggak kerjaan jalan gua? Langsung mereka datang, itu pukul ngajuin penawaran lah. Lalu dia pilih mana yang paling murah, kerjain. Lalu kerjain, dan dia panggil appraiser.
konsultan penilai. Dinilai benar, masukin, kirim ke kantor, bagian keuangan, transfer. Bisa contoh, Bapak misalnya kontraktor besar ya, di Jakarta. Proyek Bapak itu ada di selatan, ada di timur, ada di utara, barat, pusat. Bapak buka kantor nggak di 5 tempat itu? Gak mungkin buka kantor. Ya kantor pusatnya satu aja di Jakarta. Jadi Bapak punya proyek di Kalimantan, Pak. Di Jakarta kok. 660 apa itu punya kantor gitu banyak? Kita lucu itu. Kayak catat aset segala macam. Tapi masih tiap kabupaten kota catat. Kayak dulu bagian biro hukum. Biro hukum, bagian hukum di kota sama kita bisa beda selisih. Bisa berantem kita. Ngapain? Inspektorat juga ngapain? Tarik aja sini. Langsung kantor wali kota bisa sewain untuk swasta tuh. Kosong orang itu. Pemborosan semua. Pasang aja PTSP semua. Yang penting rakyat punya apa? Ada sekolah, ada rumah sakit, ada transport. Nggak butuh bupati kok situ. Mana kalau saya lebih konyol Pak, Jakarta ini Pak ya, nggak butuh wali kota Pak. Satu wali kota cukup Pak, nggak ada gubernur Pak. Wali kota ini Pak. Hemat duit kita. Kita cuma butuh punya lurah, camat yang jadi estate manager dan jadi pemerintah. Apa yang mau diurusin? Semua online izin. Yang dibutuhin ya tiap kecamatan, tiap kelurahan ada puskesmas, ada rumah sakit. Orang berobatnya dekat. Sekolah juga belum tentu tiap tempat masih ada. Yang dekat lah. Kasih bus sekolah yang gratis, kasih bus yang murah, bangun perumahan yang banyak subsidi gitu. Orang belum mampu. Tempat dagang yang banyak. Itu jauh lebih penting. Nggak ada yang susah di sini. Ini bisa contoh, kebiasaannya lo kan kenapa outsourcing? Outsourcing kan langsung kickback satu orang. Biasanya Bandung Seri kan, pengusaha. Outsourcing ya, buat PHL ya, 8.000 wilayah ini, 8 miliar. Satu kelurahan 9 miliar kontraknya. Ada yang 11, ada yang 7. Nyapu-nyapu, bohong punya itu. Saya gaji orang kan 800.000. Ini kotor itu Jakarta kan, minta kickback 10 kelurahan dong. Dia juga tekan pegawainya, nggak UMP. Satu orang berani ngomong nggak berani dong ngomong dapat proyek. Enak main berdua doang. Saya umat langsung aja kirim ke orang. Semua pegawainya saya rekrut. Langsung kontak sama saya. Langsung pakai harga UMP. Apa yang terjadi Pak? Aku udah ngerti otaknya. Aku dia benar loh. Aku udah bisa tebak pikiran otaknya. Ini pegawai kan bohong. Dia bohongin saya tuh. Dia beli 13.000 pegawai. Saya suruh kumpulin pakai Tias dulu itu, nggak bisa kumpul. Saya paksa 2-3 bulan saya maki-maki marah-marah aja kumpul. Saya langsung cek nama-nama itu. Pegawai swasta yang dikumpulin. Berarti PHL kita selama ini fiktif. Nah, karena sekarang saya paksa dia transfer langsung, fiktifnya bingung nih. Ini ada ATM dikumpulin Pak, dia ambil sendiri Pak. Nah, saya udah tebak ini pasti meledak nih. Kenapa? Jadi orang yang fiktif itu dikasih 2.000, 5.000 Pak. Kalau saya kerja Pak, pinjam nama, dia dapat 3,1, 500, dia lupa teorinya. Kalau cuma deal sama satu orang, tutup mulut. Kalau udah ratusan orang, ribuan orang, dia dengerin saya ngomong terus upload di YouTube, gaji UMP 3,1, dia kasih 200-500, dia protes, enak aja lo kasih 200-500, dia dapat apa? Cuma 1 juta. Nah orang ini akhirnya kesel, gak dapat itu, ngomong, aku pasang mata-mata di dalam, bocor. Udah masuk penjara nih Pak, ibu-ibu loh Pak, senin taman, 12 miliar kerugian Bapak kan? Ketenangannya Ya 12 miliar. Sekarang apa yang susah zaman teknologi ya? Zaman teknologi, asal namanya tahu benar, diketik tuh semua keluar itu. Kalau saya suka yang hidup di sosmed. Bapak ketiknya Ahok Pak, semua apa juga keluar Pak. Ahok yang baru sama internet. Ini zaman udah. Nah kita minta BPKP ketat ini Pak, pengadaan barang ini yang saya nggak pas. Kemarin kita juga ke soal Asian Games juga. Kita sudah ke itu Pak, Yaku. Masih belum ada pengumuman. Ya, Asian Games tadi kita udah ngomong sama Pak Erik, benar juga. Dia usul ke Menteri Keuangan
sewa ruang konvensi untuk pertandingan kayak pingpong, tinju, apa kan, bisa bikin lapangan cepat itu bisa 1,7 triliun apa Pak Heru? 1,8 triliun. Ngapain lu sewa? Kenapa nggak pakai duit itu perbaiki gor kita aja Pak? Betul nggak? Jadi standar internasional. Kalau sewa kan, kalau konvensi kan dibongkar lagi semua. Kenapa nggak pakai gor? Ini kalau berhasil kita mau kasih tuh. Dia nggak sewa sama kita, dapatnya perbaiki Pak. Pakai aja. Perjanjian buat swasta. Kayak gitu tuh mesti. Kita fokus ketiga itu Pak. Karate, kestrian. Karena ini Bapak masih fokus kan kita mau beli balik kali Pak. Ya, bebek itu. Mereka masih ragu-ragu sana. Iya. Dia lagi siapin suratnya, saya ketemu BPKP lah diskusikan. Ya. Karena ini barang baru di Republik ini Pak. Betul. Jadi jangan salah. Saya juga nggak mau udah pensiun, nggak jadi pejabat dipanggil-panggil waduh. Nah, ini kerjaan ini kerjaan tipis punya nih. Jadi kita juga bawa ini Pak, laporannya. Ini sudah semester 1 nih Pak. Apa yang kita sampaikan sudah maju ke semester 2 ini. Ini udah mau semester 3 nih Pak. Semester 1. Kita waktu kemarin Pak agak lama. Hasil penelitian saya agak juga praktikal sih. Kita udah taruh orang BPKP nih 2. Nanti saya mereka Pak Kepala Pak kalau Bapak ini satu. Pak Yusuf udah bilang mau rekrut nih untuk TGOP 2 nih. Ini mesti rekrut banyak gitu. Auditor itu kurang. Lebih baik kita perkuat di auditor. Yang unit-unit lain itu kita mesti. Kita punya apa semacam diklatnya audit forensik. Kita juga nggak perlu bikin diklat lagi. Bayangin aja. Ngapain bikin diklat? Oh berapa T? Bikin-bikin. Aduh bodoh juga. Ngapain kita bikin gedung diklat? Oh berapa triliun? Ngapain Pak? Bikin rusun Pak? Bikin apartemen harga kos. Orang pakai dasi-dasi bisa sewa apartemen 3 juta sebulan. Wah langsung kurangin budget. Laki bini tinggal di Kuningan. Kerja di situ. Tinggal di Bogor, Depok. Bolak-balik suami istri bisa 5-6 juta. Belum sewa mobil. Belum habis 4-5 jam. Belum stres. Belum perselingkuhan lagi. Sampai dari kopas. Mendingan lu. Aku bagusnya diklatnya kan itu udah dikajian. Makanya saya kan lebih baik. Bagusnya diklatnya. Kita fokus anggarin kirim orang diklat untuk iya, kita nggak usah bikin sendiri. Numpang diklatnya siapa? BNI, Mandiri. Keuangan ngapain Pak kita bikin diklat sendiri? Bikin gedung gede-gede lagi? Enggak lah. Tapi di Ciawi tanah sebenarnya untuk seluruh aparat se-Indonesia Pak. Kita pakai numpang ya Pak. Saya aja nggak mau terima pegawai lagi sekarang Pak. DKI. Kalau saya jadi gubernur. Kenapa? Banyak aja Pak. Siap pakai Pak. Kita umumin aja. Siapa mau jadi PNS di DKI? Banyak aja kementerian mau loncat. Ngapain kita rekrut pegawai? TNI Polri aja, TNI banyak yang mau masuk. Betul, TNI banyak loh mau masuk. Ini kita pikir apa? Ngomong duit rekrut pegawai Pak. Guru asal sekolah bisa jadi BRUD. Kesehatan itu kan bisa jadi BRUD, wah udah enak. Yang lain semua kontrak individual. Alat perat semua kontrak individu. Dishub semua kontrak individu. Lebih enak. Saya nggak tahu PP-nya nanti dari ASN ini keluar di mana soal P3K. Ya. Kalau P3K-nya jelas nih, wah lebih enak. Kalau gaji udah tinggi standar swasta, peran swasta pada masuk tuh. Langsung dia jadi P3K. Saya pengen impian saya itu atau membuat undang-undang ini sebenarnya.
Saya yang ikut bikin undang-undang ASN di situ. Jadi saya pengen naikin gaji dulu tinggi, sebenarnya orang swasta pengen. Nah, ini saya buktikan kan, begitu BUMD kita naikin gajinya tinggi, udah banyak kan, kamu gaji berapa? 120-an mungkin, sama ini, lebih tinggi. Nah, aktif kita. Terus kan harga beras kita baik. Di pasar Jaya sekarang lagi ribut di swastanya sama kita nih. Semuanya udah jatuh tembok ambil balik. Kita bisa kelola kok. Kenapa yang kelola kayak tanah abang kita dirugi melulu Pak? Kamu mau kelola sendiri. Nah, sekarang udah mulai ganti yang profesional. Lihat food station Cipinang. Oh bagus Pak itu Pak. Dharma Jaya, Pasar Jaya pasti bagus ini. Nah tujuannya apa? Inflasi. Kalau inflasi bisa kita tekan gitu baik, orang gaji kecil pun hidupnya nyaman. Ngapain gaji 5 juta, biaya hidup 4,9. Lebih gaji 3,5 juta, biaya hidup 2,5. 1 juta di bulan. Orang bisa lebih senang. Kita lagi tekan bawang cabai masih umur. Tapi masih ribut sama orang. Kalau diperkulakan, juga izinnya lagi bingung nih Pak. Kita pakai PMP mesti lelang. Ya udah, terus kita lelang aja deh. Lelang, nanti ambil langsung pabrik, langsung ke petani. Yang tambah ribut lagi Pak. Biarin aja. Mungkin banjir ya. Pasti turun Pak. Gini rasio, karena mereka bayar bus nggak bayar. Anaknya KJP, pasti perbedaan miskin kaya makin sempit. Dan pasti dia punya kehidupan makin baik. Ini kebutuhan hidup layak kita ditambah sembako lagi yang tekan turun. Jadi kebutuhan hidup layak Jakarta akan turun. Sementara usia hidupnya akan naik. Sekarang Jakarta tahun lalu udah 78,99 IPM. Indeks pembangunan manusia. Kalau standar dunia kan 80 ya minimal. Dunia yang baik. Jadi kurang 1,01. Saya kira tahun ini kalau kita genjot itu bisa berasa. Saya ngebesnya masih belum terlalu banyak. Jadi pasti capai 80. Jadi kehidupan makin baik. Tinggal trotoar Jakarta itu parah. 2.600 km trotoar harus dibangun. Puluhan tahun ngapain itu ya? Ngerti tuh. Wah gitu juga. Itu dari mana Pak? Saya udah berkafe. Saya punya teori sederhana aja Pak. APBD itu jangan dipakai sebisa mungkin tidak dipakai untuk infrastruktur. Kenapa? Selain pengadanya kacau balau, mutunya jelek, nilainya mahal, lambat pula. Saya pengen semua infrastruktur itu ada kontribusi tambahan pengembang. Yang serah terimanya bagaimana? Selain teknis menggunakan appraiser, menilai berapa lalu jadi pengembang laku. Laku aja 100 perak. Kalau dia price cuma 80, itu tercatat 80 nggak mau tahu. Laku. Kalau pengembangnya yang jujur, untung. Kenapa dia untung? Saya ngajarin kira-kira. Kalau yang baik, senang dia. Saya begini, kita ambil yang paling ekstrim dulu. Kalau Anda minta izin, saya nggak minta tambahan-tambahan, kalau minta duit pribadi, itu kasih. Kasih, kok bukan usaha saya, nggak usah bohongin gue lalu. Setiap proyek udah ada hitung berapa persen buat bagi-bagi duit. Nggak usah bohongin gue. Itu gimana caranya? Nipu-nipu, pusing. Terus kalau minta CSR, udah minta duit, minta CSR lagi, kasih gak lu? Kasih juga, lu takut kok musuhan nama, lu kasih. Dan CSR Indonesia itu dikeluarkan sesudah pajak loh, bukan ngurangin pajak loh. Saya mau tawarin lu cara yang baik. Ini semua aku masukin kewajiban tambahan proyek kamu. Artinya apa? Resmi menjadi beban biaya dan Anda diuntungkan oleh tax shield. Kenapa tax shield? Karena ngurangin pajak penghasilan Anda. Jadi Anda ini untung sebetulnya.
Anda keluar uang 100 itu sebetulnya Anda bisa dapat untung 30 dari mana? Dari pajak. Kalau kamu nggak kasih beban ini, keuntungan Anda 100, hitung pajak, tinggal 28. Jadi kamu ngerjain buat saya, kamu kerja saya 100, lipat ini, karena ada tambahan keuntungan kamu yang saya minta kan. Kamu sebenarnya cuma kerjanya 72 saja kalau mau dihitung rata-rata 28%. Ya kan? Bayangin kamu untung benar, ini barang dikerjain 100 perak, kamu sebenarnya cuma bayar 72. Dari mana dapatnya? Karena ada perlindungan pajak tekstil yang kamu tidak bayarkan 28. Keuntungan berkurang 100. Ini dari bicara ekonomi nih, dia bilang. Lalu barangnya 100 kamu kerjain, kamu udah untung tuh dari tekstilnya. Kamu suruh kontraktor kerjain. Ini kalau di appraiser, ini berapa? Kamunya 100 dong. Pasti 110, 120 gitu. Betul kan? Berarti Anda cuma keluarin uang tambah tekstil 72, kamu dinilai 120. Untung. Saya juga untung. Kalau saya suruh orang kerjain, Pak, 150 nih Pak. Udah barang dia jelek, 150 lambat lagi. Nah, ini yang saya mau. Sekarang saya contoh trotoar. Itu diciptain juga. Ini bangunan bapak, ini jalan raya. Ini bangunan bapak begini. Minta SLF, sedebat layak fungsi, ada izin. Langsung saya bilang ini, kamu wajib membangun trotoar dan ducting system sekeliling bangunan pangkalan. Loh, kalau depan udah ada ducting gimana? Udah ada trotoar gimana? Kalau samping rumah orang gimana? Belakang rumah orang gimana? Ini rumah orang gimana? Ada rumah orang. Gampang, pindahin aja sekeliling ini. Kamu cari daerah sekitar kamu yang belum. Nanti udah selesai, baru saya hitung, saya terima ke kita. Nah, ini kalau dengan pola ini, kenapa ini bisa berhasil? Kalau di Belitung repot Pak, ini rumah, wah 5 kilo baru satu gedung lagi Pak. 10 kilo baru satu gedung. Kalau Jakarta kan dempet semua nih Pak. Ini aja udah dapat berapa yang dempet sama? Ini hitungan bukan satu, 2 gedung, dua. Nah dengan cara ini 2.600 km trotoar Jakarta selesai. Pakai APBD ya? Enggak. Standarnya kita. Ini kewajiban. Maksud ducting. Nanti apa udah ducting? Nanti kita bor. Saya sudah biar. Oh nggak bisa. Udah capek kok begitu. Dia masih lerang-lerang ini Pak Heru. Kan kita tadi udah ducting. Udah ada saf turun 2,8 meter. Itu bisa bor 30 meter. Orang mau pasang kabel nanti FO macam-macam, fiber optik. Tadi saya mau siapin lubangnya kan, dia tinggal sewa. Nggak mau kerja juga. Udah, aku pikir lagi cara baru. Ini udah siap. Dan bapak mau pasang FO nih. Pasang sendiri. Pakai lubang ini ya, tuh gali ya. Pasang sendiri. Tahun pertama nggak bayar lah, misalnya. Pasang sendiri. Tahun kedua, tiap tahun bayar saya sewa tanah. Saya pikir ya, kalau semua jalan Jakarta trotoar semua 2.700 km itu dilewatin listrik, lewatin fiber optik macam-macam semua Pak, dan bayar tahunan. Kaya DKI Pak. Nah saya pengen BPKAD itu kalau di plot ini Pak. Dia lelang, sama sekarang itu awalnya orang bikin terowongan bawah tanah tuh Pak, untuk hubungan antar gedung dia. Bayar sewa sama kita Pak. Selain itu BOT punya kita, dia harus bayar. Serahkan ke kita dulu. Jadi gini, saya ajarin bisnis ya Pak. Ini bisnis Pak. Ini pelajaran bisnis Pak. Kenapa tuan tanah itu bisa kaya-kaya? Bisa contoh ya, saya punya tanah Pak. Ya katakanlah 10 hektar, 20 hektar. Bapak pengusaha mau ajak saya kerjasama. 20 hektar? Oh enggak boleh. 5 hektar aja kita kerjasama. Jadi saya masih pegang 5 lah. 5 hektar kerjasama. Kerjasama gimana? Kita bikin PT patungan. Patungan dong. Kita mau bikin ruko nih. Patungan. Patungan gimana caranya? Ini tanah dinilai dulu nih. Berapa? 5 hektar misalnya. Berapa? 500.000. 25M. Begitu kan. Berarti kita bikin PT patungan, beli tanah 25M.
Ya Pak. Beli tanah saya Pak. Jadi berarti patungan sama-sama 12,5 M, 12,5 M dong Pak. Kayak gitu Pak. 12,5 M. Berarti kita 50-50 tuh sahamnya Pak. Saya nggak store, setengah tanah saya. Kalau saya dapat 12,5 M. Tanah jadi modal. Nanti mau store pinjam bank, kita kerjain. Modal tanah dihargain 25-30%. Kita mulai penjualan. Biasanya properti gitu kan. Bank udah suntik, bank bisa anggap kamu punya tanah ya 25-30%. Dia suntik pelan-pelan. Jadi saya dapat saham 50%, dapat 12,5 M. Ini bisnis. Nah pertanyaan saya sekarang, kok Pemda DKI punya tanah kok gak bisa kaya itu Pak? Itu logika kan? Artinya kan ada peluang orang pengen gitu. Kalau sekarang gak mau Pak doain. Nah, saya nggak mau, saya mau bisnis semua. Semua tanah kita kalau mau join ini. Mau join gimana? Jadi kalau kita nggak bisa join itu tuh, kalau di Sitabang kan habis Pak. Kalau dia enggak, kalau kita kan tentu dia sewa. Jadi tentu, saya disuruh cepat juga Pak Heru. Waduh, kita nih mau bikin waduk ratusan lokasi. Dia bilang sama saya, kurang alat berat, mau minta beli alat berat, bagaimana? Kurang truk. Mau bikin waduk nih. Ngapain? Panggil aja yang tukang mau beli tanah urukan rumahan gitu banyak. Ya mereka mau uruk, ngambil tanah di Bogor apa tanah merah di Cikias lebih murah. Di Ciracas. Lebih murah di Ciracas dong. Nah gue tinggal gini, lelang, pakai pricer Pak. Harga tanah blok merah ini berapa sih? Bapak butuh tanah nih, ribuan kubik. Boleh? Syaratnya mesti gali 10 meter ya. Selebar ini ya. Bapak kirim alat sendiri, kirim truk sendiri. Tapi cuma kirim orang ukur berapa ratus ribu kubik, berapa juta kubik. Ya kan? Ya, saya katakanlah, misalnya 10.000, mana ratusan ribu sekubik gitu Pak, diantar. Kalau 10.000 sejuta, 10 miliar. 10 miliar masuk PAD. Ininya udah tergali. Waduknya jadi. Nggak beli alat berat. Nggak beli truk. Nah, ini cepat ya Pak Heru. Hari ini Pak. Kerjain semua. Wah ini kita ini udah kayak anak beruntung diwarisin harta dari bapak yang kaya raya gitu Pak di Jakarta. Semua dating sewain, semua terowongan sewain, semua titik iklan sewain, semua tanah itu BPKD saya mau appraiser, harga tanah loko itu berapa, tanah merah. Sudah truk 10 meter, tidak perlu. Itu BPKD harus kenceng nih Pak, termasuk bisa di atas sungai. Jadi contoh, di sungai, tanah di Jakarta mahal. Saluran penghubung sungai-sungai itu Pak ada 1.000 lebih Pak. Kali-kali kan banyak. Boleh nggak di atas kali kita pasang tempat rak besi buat parkir motor? Oh, masih bisa terus. Ya swasta mau bikin parkiran motor gitu Pak. Dia mau di atas sungai, kasih. Kita jadi tuan tanah, premannya. Parkir dapat 20%, tanah sewa sama kita. Dia yang rawat. Dia yang bangun, dia yang rawat, rapi. Kita lepasin bus. Ya, KCP-nya, APBD itu dipakai betul-betul untuk kesehatan, pendidikan. Sampai orang kuliah kita tanggung Pak. Sembako, transportasi, perumahan, tempat usaha sampai modal kerja. Duit kita fokus itu. Yang kayak gini-ginian nih, udah main dagang aja udah. Betul Pak, main dagang aja Pak, naikin KLB. Kan kita bangun Semanggi semua pakai kelebihan KLB. Sederhana sekali Pak sebenarnya. Jadi kita yang berkuasa, yang punya aset, nggak mungkin kita nggak dapat uang. Kayak swasta joinnya begitu kok. Ya kan? Dia bilang teman saya tuh, kok masih bisnis lagi kayak ini. Bisnis bersaham merah, nggak sempat urus.
Gimana caranya? Jadi kalau beli tanah kan Jakarta ada itu mobil kita. Tapi kalau tanah dibeli itu kan masih oke Pak. Yang penting BPKP bantu saya pengadaan periksa lelang-lelang itu kacau Pak. Kita undang ya BPKP ya Pak Mawali ya, untuk pertemuan yang kita mau paparan soal rusun. Saya mau tunjukkan betapa konsultannya tidak kerja. Semua SOP dia tidak ikuti. Dan semua tanda tangan oke. Tapi satu bisa bawa ke polisi juga, kasus rusun Tambora. Itu udah diterima sistem sprinkler itu nggak nyala karena mesinnya dia nggak pasang. Jadi sprinkler ini gila bangun rusun gitu tinggi kalau kebakaran mati lah. Mobil pemadam nggak bisa masuk situ Pak. Makanya. Jadi sprinkler semua itu masalah. Kalau tanya sprinklernya dia bisa keluar. Nggak nyala. Tapi dianggap diterima semua. Ini udah tahun dari 2015. 14 ya. Malu nih. Periksa itu. Kipnya di mereka. Jadi saya kalau kayak ini kita lapor polisi, kasih pelajaran. Masih nyalinya juga masih. Enggak, bukan soal pikir uang Pak ya, enggak pikirin nyawa orang. Uang-uang gitu biasanya juga jadi uang nggak jelas Pak, orang-orang gitu Pak. Uang hidup mewah, untuk apa gitu. Bukan uang yang nggak cukup makan, tapi korbanin nyawa orang. Itu yang saya kesel. Itu ada kopinya nggak ada Bu. Nanti juga sampaikan. Biasa saya dari ini kasihin saya berapa? Yusuf untuk baca. Bahasanya sama. Ya, Pak Yusuf. Sama sinyalnya itu. Pak Yusuf dulu kan beliau berhenti kan. Aduh sayang dalam BPKP 1 oke kan ya, nama berhenti. Ya itu judulnya masih. Dulu cari apa ya supaya ada bisa masuk OTGUP 2. Lumayan tuh ada kalau orang yang udah biasa audit ya. Jadi kalau saya kasih ke disposisi inspektorat, saya juga sisinya ke TGOP 2 untuk dilihatin. Kalau nikmat aman. Jadi saya bilang harus kuat aja nih, Bu Sri. Tekanannya sini mah orang udah jadi dipotong banyak yang nggak demen. Kata Pak Jokowi, saya kira 70-80% mungkin PNS nggak suka saya. Ketawa-tawa aja. Ada lagi kan, Pak? Kami juga cuma. Makasih banyak. Saya cerita ini supaya Bapak tahu kira-kira Jakarta mau dibawa kemana. Supaya bisa ngawalnya lebih. Di Malaysia namanya kerjasama pintar Pak ya. Ada Pak Yusmada yang ngajarin. Kerjasama pintar ya. Tadi dari sekian Bapak, saya membuka saja dengan hasil evaluasi terkait dengan evaluasi aktivitas SPIP. Jadi kalau Bapak yang apa yang Bapak sampaikan itu tadi bisa dimasukkan dalam satu pedoman terkait ini, mungkin itu bisa dijalankan. Jadi siapapun nanti yang menjalankan punya guidance-nya. Sama seperti tadi katalog. Kalau apa yang Bapak sampaikan itu masih satu SOP bagaimana menyusun katalog kita sebelumnya juga berbincang juga tadi ya, katalog itu mungkin juga lebih mahal sebetulnya. Nah kalau kemudian Bapak buka, Saya udah minta itu. Nah kayak SOP ini kita udah sepakat di dalam menyusun APBD. Jadi semua yang mau kita bangun kita masukkan dulu. Sekalipun uangnya nggak cukup, di situ kita bisa sebut uangnya nanti dekompensasi KLB. Sehingga di dalam RKP semua SKPD ini tergambar. sama juga itu dan Bapak penyerapan antara lain dari anggaran misalnya harga yang ditentukan oleh masing-masing SKPD jauh di bawah. Kalau di atas mungkin
ada pertanyaan berikutnya, tapi kalau jauh di bawah sulit juga untuk dilaksanakan. Jadi kalau ada standar untuk diacu oleh masing-masing SKPD, tentunya keterlambatan ini pakai pricer udah gitu Pak. Pak, kita nggak pakai threshold semua. Enggak, waktu itu kerendahan itu kenapa ya? Mereka mainin atau perkeliruan. Makanya saya suka susah. Biasanya kan pejabat kan selalu bikin tinggi. Nah, setelah kita potong-potong, kita bilang main nggak main, tiba-tiba semua sengaja nggak bisa relang. Saya orang politik ya, saya bisa jadi seuzon. Nanti media framingnya, ada media yang pesan apa? Gimana nih Pak? Sekolah berantakan, puskesmas berantakan, lelang bapak gagal. Nah, saya langsung seuzon betul nggak? Ini sengaja. Nanti jadi sirpa nih, beli tanah pun sirpa. Ini tolong yang petugas Inggris harus bayar loh Pak, jangan tunda-tunda ini. Dicek itu petugas Inggris itu. Ini ilmu perkeliruan kalau di kampung saya namanya. Ilmu perkeliruan. barangkali kita juga pedoman itu kalau misalnya bisa dipublish di sosialisasi. Kan gitu, sebenarnya logika ini. Kalau kita logika kita bisa di BPK. Logika begini. Semua pengadaan barang sebelum kita masuk, ini udah harga tuh tinggi-tinggi pembangunan. Dan dalam teori orang bodoh pun tiap tahun dinaikin aja 10%, naikin terus. Kok tiba-tiba bisa sekarang kok? Artinya apa? Artinya memang nggak mau ada kerja. Saya bilang Pak Jokowi kok kalau kita nggak ada swasta, kita nggak mau pakai KLB ini, Jakarta nggak ada yang dibangun. Nggak ngomong sombong, nggak ada yang dibangun. Cuma ngomong aja, rusun mana yang hebat-hebat semua swasta. Ini dan ngomong kita ngomong 7 tower pun swasta. Perbaikan Marunda semua swasta. Rawa bebek jadi negara PU. Beli bus saya susah, ibu lihat bus itu banyak. Itu gara-gara saya ngomong sama Menhub PPD itu bayar rupiah per kilometer lebih untung. Saya baru bikin APTB nggak karuan. Gak bisa. Sudah beli bus yang Cina nggak jelas punya. Jadi memang saya pikir ya mungkin ke depannya sulit ya. Udah BPKP pengadaan barang harus dilihat sama cara kerja SOP. Nanti kan kita mau hari apa ya? Saya minta presentasi minggu depan. Oh, minggu depan Bu Ayu kan sekitar tanggal 20. Yang soal rusun semua itu loh. Iya. Pekerjaan itu. Iya. Saya undang BPKP semua kan, Pak Rizky semua saya undang. Saya mau kasih lihat kecurangan yang mereka lakukan, menyebabkan mutu kerjaan jadi berantakan. Bapak di akhir Pak, nggak pernah lihat di. Sebenarnya kalau bisa diundang jadi aman. Kita mau kasih lihat permainan dari itu. SOP semua jelas. Kami juga masuk Udah ngomong ya? provinsi ya. Provinsi. Beberapa yang besar-besar itu provinsi. Swasta ya. Kacau itu. Pagar kita goyang-goyang segala macam. Cor besinya bolong-bolong, struktur. Itu dipreskan. Kalau itu diawasi sejak mulai dari perencanaan, sebelum kejadian gitu ya, minimal di perencanaannya Dia nggak mau berhenti. Kita udah awasi. Pengawas kita nggak mau tahu. Orang dinas nggak mau tahu. Saya bisa awasin dari mana? Saya suka nggak magang. Yang pengalaman kerja pengawasan itu harus dia cocokin. Dikasih peringatin nggak mau. Dia terus delay, ngulur waktu supaya makin ditutupin. kalau kemarin ini teman-teman dari inspektorat udah itu masuk per bidding. Ya, lebih formal aja oleh BPKP Pak bisa. Dari awal perencanaan sampai Kan proses. sudah kenalnya dari Ya, udah teman-teman sudah Mungkin masuk. akan lebih itu kan hanya beberapa yang kita pilih. Baru harusnya memang untuk proyek strategis teman-teman inspektorat masuk di dari awal. Karena rusun kan betul-betul kan masa depan warga DKI susah kan di rusun. Kalau rusun mutunya jelek mati gitu. Itu aja udah subsidi 80% gitu. Kalau mutunya jelek lagi 2 tahun langsung rusak mati gitu. Punya ratusan ribu bonyok bisa muntah darah gitu gara-gara mutu gitu jelek. Kalau menyangkut nyawa juga apa-apa. Bonyok gitu. Apalagi masuk aja. Bentar ya,
belum masuk ya? Ya, Pak. Lupa loh surat itu. Dari AJM. Sudah? Sudah? Sudah. Bagus ya. Artinya memang penguatan itu tadi Pak ada warning systemnya untuk inspektor supaya tersebut jalan memang harus didukung. Orangnya kurang katanya. Persis sudah menuju level 3 juta kan Bu? Waktu dulu kan masih belum sampai Bu ya? Atau dulu begitu evaluasi. Sebenarnya sudah bisa. Nanti 2017 bisa level 3. Level 3. Tapi Pak sebetulnya Pak ya kalau bicara soal level ya, artinya jangan sampai mengabaikan capaian-capaian yang kita mau capai, mengabaikan substansinya itu sendiri. Sebetulnya yang penting memang perkuatan di dalamnya itu sendiri. Kalau angka-angka gitu mungkin ya, apalagi memang realnya gitu ya, sebetulnya belum bisa mencapai sesungguhnya yang level 3 itu. Jadi saya sih lebih concern kepada bukan formalitasnya. Ini orangnya kerjanya ya. Ya loh, mau level 3 atau kecolongan kayak gitu. Iya, nanti malah ada pertanyaan berikutnya. Iya. Sama orang tanya kan, dapat WTP, Iya. tapi korupsi kencang. Ribut orang Pak. 5 kali WTP, bupati ketangkap. Pusing. Yang penting gue sering sehat-sehat buat aja udah. Ilmu perpiluan sini. Tuti juga oke. Pak Heru juga udah. Semua. Pusing. Ilmu perpiluan ini. Pak Ini mau pada mau ambil foto biar Foto dari luar ya. ayo. biar Pak Guru banyakkan. Saya kerja pemerintah ini paling ya. Semua putus. Gak ada barang baru. Ini otot aja harus kencang. Kan dulu kebayang juga. Kalau ini elang gondol Jakarta. Jadi kalau kami Kamis boleh pakai baju Betawi atau Jakarta. Ini corak Jakarta. Makanya masyarakat bagus Bu. Ini Jadi ini batiknya memang batik Jakarta Pak. Bali Jakarta namanya. Tapi ini dia bukan tulis ya, agak dicap supaya cepat. Nah, yang penting kalau pakai keren juga kira mahal. Iya. Cantelannya itu. Sambut.